Hai Sobat Pajak, kembali lagi bersama kami di Bijak, Bincang Pajak edisi pertama bersama saya Asfil Asfia dan rekan saya Raihan Ahmad Karis. Di sini kami sebagai podcaster yang akan menemani perbincangan kita pada hari ini. Nah, di podcast kali ini kita akan mencoba membahas terkait kurang bayar, baik dari sudut pandang wajib pajak ataupun dari sudut fiskus dan juga dari sudut pandang akademis itu sendiri. Biasanya akan ada negosiasi, bisa nggak ini diturunkan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Pajak, kembali lagi bersama kami di Bijak, Bincang Pajak edisi pertama bersama saya Asfil Asfia dan rekan saya Raihan Ahmad Karis. Di sini kami sebagai podcaster yang akan menemani perbincangan kita pada hari ini. Nah, berhubung nih Han, kita sudah memasuki akhir Februari, di mana adalah waktu yang cukup penting ya bagi para wajib pajak. Kira-kira ada apa tuh Han? Apalagi kalau bukan terkait dengan pelaporan SPT tahunan, Phil. Nah, ngomong-ngomong soal pelaporan SPT tahunan teman-teman, jadi masih banyak wajib pajak itu yang sering mengalami kurang bayar pada saat pelaporan SPT tahunan. Nah, di podcast kali ini kita akan mencoba membahas terkait kurang bayar, baik dari sudut pandang wajib pajak ataupun dari sudut fiskus dan juga dari sudut pandang akademis itu sendiri. Tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh nih mengenai kurang bayar pajak, kita sudah kedatangan tamu spesial yang akan berbagi sudut pandang dan pengetahuan seputar dunia perpajakan, khususnya mengenai kurang bayar pajak. Dan untuk narasumber kita yang pertama adalah Ibu Devi Pusposari, MSI ICA AKBKP. Beliau adalah seorang akademisi di bidang perpajakan, sekaligus Ketua Tech Center Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Kepada Ibu Devi kami persilahkan untuk memperkenalkan diri dan sekaligus menyapa penonton yang ada di rumah. Oke, baik. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Devi Pusposari. Saya tadi sudah disampaikan ya sama Mbak Asfi ya, kebetulan diamanahi untuk menjadi ketua di Tech Center Fakultas Ekonomi dan Brawijaya. Oke. Apa kabar semuanya? Ini kesempatan pertama saya di podcast terkait dengan perpajakan. Nah, untuk narasumber yang kedua tentunya juga tidak kalah spesial nih, Phil. Beliau adalah direktorat ataupun kanwil dari Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur 3. Beliau merupakan lulusan dari Universitas Muhammadiyah Malang dan beliau juga memiliki pengalaman kerja sebagai Kepala Seksi Pelayanan di KPP Pratama Surabaya Tegalsari dan sekarang menjabat sebagai fungsional penyuluh panja ahli madya di kanwil DJP Jatim, yaitu beliau adalah Ibu Siti Rahayu SMSI. Halo Ibu, selamat kabar. Halo, alhamdulillah sehat Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang disampaikan tadi, nama saya Siti Rahayu. Saya biasa dipanggil Yayu ya. Jadi kalau ketemu mungkin atau dulu saya sempat nih ngajar di sini. Jadi kayaknya familiar juga di sini. Nah, baik teman-teman, mungkin gak usah banyak berbicara lagi. Kali ini kita akan langsung mencoba membahas terkait apa sih yang disebut dengan kurang bayar itu sendiri. Nantinya akan bakal dijelasin dari sudut pandang fiskus, wajib pajak ataupun dari seorang akademisi. Nah, untuk Ibu Yayu ini Bu ya, akhir-akhir ini tuh saya sempat melihat ada teman-teman saya ini yang memang backgroundnya itu bukan dari akuntansi maupun dari perpajakan. Nah, mereka ini seringkali merasa kebingungan terkait istilah yang dinamakan kurang bayar dan mereka juga merasa bingung dengan adanya fenomena di mana wajib pajak itu seringkali mengalami kurang bayar yang lebih besar ketika mereka melakukan perhitungan sendiri daripada dilakukan dengan relawan atau pembanding SPT. Nah, itu sebenarnya arti atau maksud dari kurang bayar pajak itu sendiri seperti apa Ibu? Baik Mas, gini ya, kau manggilnya apa nih ke teman-teman pendengar? Sobat Bijak aja boleh Ibu. Sobat Bijak, oke Sobat Bijak ya. Mungkin pertama-tama
saya refresh dulu nih, apa nih SPT tahunan gitu ya. Jadi seperti yang tadi disampaikan bahwa oh ini Februari sudah mulai nih persiapan ya, karena memang SPT tahunan untuk orang pribadi itu paling lambat kan 31 Maret. Nah tentunya kita berharap tidak usah nunggu di akhir tahun gitu ya. Nah SPT tahunan atau surat pemberitahuan ini sendiri kan merupakan sarana yang digunakan oleh wajib pajak itu untuk apa? Untuk melaporkan penghitungan pajaknya, terus pembayaran pajak yang sudah dilakukan, kemudian kewajibannya ya, termasuk nanti objek pajaknya, yang bukan objek pajak, termasuk juga melaporkan harta dan utang gitu ya, yang harus dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri. Nah, kondisi kurang bayar itu sebenarnya kan dalam penghitungan pajak itu kan harus dihitung dulu nih omsetnya berapa kalau dia punya usaha. Nah, omsetnya berapa, laba kena pajaknya berapa, kemudian baru dikalikan tarif. Nah, setelah ketemu pajak yang terutang, itu harus dikurangi dulu dengan kredit pajak. Kredit pajak itu adalah kredit yang dipotong oleh pihak lain maupun dipungut oleh pihak lain. Atau juga yang sudah dibayar sendiri oleh wajib pajak. Ada yang namanya angsuran PPh pasal 25. Nah, kondisi kurang bayar apabila yang terutang itu lebih besar dibandingkan yang menjadi kredit pajak atau yang dibayar sendiri. Itu kondisi kurang bayar, dan sebenarnya ini bukan fenomena yang aneh gitu ya, karena kalau wajib pajak itu punya usaha, omsetnya naik terus pasti akan kurang bayar. Gitu Mas. Oke, baik Ibu. Mungkin kalau misalnya saya boleh tahu nih Bu, biasanya itu kasus-kasus yang banyak itu siapa sih Bu yang mengalami kurang bayar pajak tersebut? Ya, terutama yang WP yang tidak yang melakukan usaha. Jadi yang wajib pajak punya usaha, kemudian dia itu baik badan maupun UP. Dengan yang tidak menggunakan tarif BPH pasal 23 ya, yang tarif final. Jadi itu kan harus dihitung dulu pajaknya berapa, kemudian setelah dikurangi nanti pasti kurang bayar. Kemudian itu yang pertama. Kedua, WP karyawan bisa nggak kurang bayar gitu? Tentu bisa apabila dia bekerja lebih dari satu pemberi kerja. Misalnya 2 pemberi kerja. Kenapa terjadi lebih bayar? Karena waktu SPT tahunan dilaporkan, itu 2 bukti potong digabungkan jadi 1. Nah, kalau 2 bukti potong digabung jadi 1, otomatis kan kalau pada masing-masing itu ada PTKP, nah PTKP-nya kan menjadi 1, berarti kan otomatis kurang bayar. Apalagi kalau penghasilan digabung, itu pasti akan kena tarif yang lebih tinggi. Jadi ada tarif progresif PPh pasal 17. Jadi itu yang menyebabkan kurang bayar. Baik Ibu, tadi kan dijelaskan bahwasanya adanya kemungkinan kurang bayar itu adanya 2 pemberi kerja yang dijadikan satu pendapatan. Nah, apakah itu memang menjadi penyebab paling utama selama ini terjadinya kurang bayar atau memang ada penyebab lainnya Ibu? Kalau penyebab utama untuk yang 2 pemberi lebih dari 1 pemberi kerja iya. Tapi kalau yang lain itu kalau dari usaha itu pasti kalau omsetnya naik terus-menerus gitu kan, orang berusaha wajib pajak badan, wajib pajak orang pribadi kan pengen omsetnya itu naik terus. Nah, omset naik untuk tentunya PPh yang terutang lebih besar. Nah, dibandingkan dengan yang sudah dibayar PPh 25-nya pasti ada kenaikan gitu. Kecuali omsetnya turun drastis pasti akan lebih bayar gitu. Baik Ibu. Mungkin pindah ke Bu Devi terkait kepatuhan masyarakat pada kewajiban pajak, dan kemarin saya sempat membaca itu bahwasanya di tahun 2023 itu tingkat kepatuhan masyarakat terhadap pajak itu masih sekitar 80%, dan itu juga masih belum mencapai target internasional di mana targetnya adalah 85%. Nah, dari segi akademisi sendiri ini apa yang telah para akademisi ini lakukan sehingga nantinya itu bisa meningkatkan kesadaran ataupun pemahaman masyarakat terhadap pentingnya memenuhi kewajiban pajak itu sendiri, Bu? Oke, baik. Kalau tadi ditanyakan apa yang dilakukan akademisi ya untuk supaya penerimaan pajaknya bisa meningkat. Ya, kebetulan kalau di Fakultas Ekonomi kan ada tax center ya. Nah, tax center itu kan merupakan perpanjangan tangan dari DJP, sehingga ya seperti yang kita sudah persiapan nih Bu Yayu mulai dari tahun kemarin kan, mulai dari Desember itu malah itu sudah mulai persiapan bahwa dan kami bahkan juga sempat di Universitas Brawijaya kan ada 2 tax center, ya satunya lagi yang di VIA. Nah, ini kami sudah di briefing oleh
rektorat supaya kami itu satu bahasa dalam membantu dalam pelaporan SPT. Cuman kalau yang targetnya adalah wajib pajak yang ada di kalangan Universitas Brawijaya. Kalau yang di tahun kemarin itu yang sempat kami handle itu ada di BSS. Sekolah BSS gitu, ya. Terus rencana sebenarnya ada di SMA Tugu, tapi kemudian tidak jadi begitu. Iya, ya. Jadi ya, alhamdulillah kalau paling tidak kalau dari Universitas Brawijaya sendiri, Bu Yayu, kami para akademisi, kemudian Tendi itu termasuk yang patuh untuk melakukan pelaporan SPT tahunan. Cuman memang yang tadi sempat disampaikan oleh Bu Yayu ya, bahwa kalau ada lebih dari satu pemberi kerja. Nah, kalau di Universitas Brawijaya sendiri kan pada saat ini untuk yang ASN itu kami memperoleh 2 bukti potong, A1 dan A2 itu. Sehingga tadi disampaikan sama Bu Yayu, ketika untuk pelaporan SPT tahunan itu penghasilan itu harus digabung yang sudah dilaporkan di A1 dan A2 itu tadi. Sehingga hanya boleh menggunakan 1 PTKP, kemudian 1 biaya jabatan begitu, sehingga kalau biaya jabatan masih bisa 2. Masih boleh. Bisa. Nanti mungkin kita bisa sharing ininya nanti ya ke teman-teman simulasinya, jadi sudah saya kirim, mungkin nanti bisa ditunjukkan. Gitu. Biaya jabatan boleh 2 ya Bu ya? Boleh. Siap-siap. Yang hanya boleh 1 itu hanya PTKP saja. Ya, kemudian otomatis tadi disampaikan ketika oleh Bu Yayu ya, ketika penghasilan digabung, penghasilannya naik, ya otomatis. Jadi sempat kaget gitu ya, gitu. Terus terang tahun lalu kita membantu asistensi ya, relawan pajak Bu. Jadi termasuk kepanjangan tadi tax center, nanti kita ada relawan pajak juga yang membantu, dan itu kami sangat terbantu sekali dengan adanya relawan pajak. Dan itu tahun lalu sudah terjadi kurang bayar, kaget juga gitu. Ternyata kurang bayarnya banyak untuk yang level ke atas ya, mungkin yang atas itu agak banyak, jadi agak kaget. Jadi sehingga kami beberapa kali diundang juga di pihak dari rektorat ya untuk mengkomunikasikan ini Bu. Jadi kami memberikan solusi, bisa mungkin nanti pakai tabungan atau nanti bisa mau pakai angsuran, itu mungkin bisa dilanjutkan gitu. Iya, sepertinya nanti hari Rabu minggu terakhir dari Februari Bu, nanti ada nanti ada kerjasama lagi dengan panjenengan untuk memberikan insight kepada warga UB untuk menjelaskan terkait dengan itu tadi ya, pajak kurang bayar. Cuman masalahnya kalau yang ke tax center itu karena pasarnya itu untuk warga UB sendiri, sehingga belum sempat keluar ya. Masih sangat terbatas. Jadi paling kalaupun ada UMKM yang masuk untuk melaporkan di situ ya, yang pemiliknya adalah warga UB sendiri. Begitu, Mas Rehan. Oke, baik Ibu. Itu kan kalau misalnya tadi dari pihak dari warga UB ya Ibu ya, itu termasuk patuh. Namun bagaimana kalau misalnya di masyarakat Ibu, kepada Ibu Devi mungkin yang ingin saya tanyakan itu sebenarnya bagaimana sih Bu cara meningkatkan kesadaran masyarakat akan wajib pajak tersebut. Jadi supaya masyarakat itu lebih patuh untuk membayar pajak tersebut. Ya, kalau yang saya tahu nih, mungkin mohon koreksinya ya Bu Yayu ya. Jadi yang saya tahu nih, kalau di UMKM itu termasuk yang jumlahnya lumayan mendominasi ya Bu ya, kalau di Malang. Di ekonomi kita memang UMKM itu paling banyak. Ya, mungkin bisa jadi terjadi kurang bayar di UMKM itu, bisa jadi. Kemungkinan adalah karena ketidaktahuan mereka. Jadi mungkin informasinya sebenarnya sudah disosialisasikan, tetapi tidak sampai ke semuanya. Menyebar secara menyeluruh begitu. Artinya sebenarnya untuk UMKM itu sebenarnya akan ada fasilitas apabila penghasilannya belum mencapai 4,8 miliar dalam setahun, omsetnya kan dipersilahkan untuk menggunakan yang diatur sekarang di PP 58 kalau nggak salah ya Bu ya. PP 55 ya, PP 55 tahun 2022 ya Bu ya. Oke, jadi di situ kan ada fasilitas di mana kalau omsetnya itu belum mencapai 500 juta, maka mereka nggak perlu bayar dulu pajaknya. Di mana kalau sudah melebihi 500 juta, misalnya katakanlah di bulan Agustus sudah
mencapai angka 512 juta misalnya atau 501 juta, maka pengenaannya di bulan tersebut adalah 1 juta dikalikan 0,5% begitu. Jadi dari omsetnya. Ya, tapi kalau saya kan bukan pengusaha ya, saya nggak tahu nih kalau bagi pengusaha 0,5% dari 1 juta itu apakah masih dianggap terlalu berat atau tidak, sehingga bagi mereka yang sudah tahu pun kemudian saya nggak usah bayar pajak dulu dah. Padahal kalau saya perhatikan semakin kesini itu terutama ketika sudah dipegang sama Bu Sri Mulyani ya Bu ya, gebrakan peraturan itu sangat luar biasa. Terus terang kami Bu Yayu, para dosen di rumpun pajak itu kami harus ngos-ngosan harus cepat mempelajari peraturan supaya itu bisa cepat kami sampaikan ke para mahasiswa kami begitu. Oke, sehingga ya seperti itu Mbak. Oke, baik Ibu. Berarti kalau misalnya dilihat tadi, berarti kan adanya miskomunikasi ya ibaratnya ya kepada para UMKM, di mana dari UMKM itu kurang literasi ya Ibu ya mengenai perpajakan. Nah, apakah menurut Ibu mengenai literasi keuangan itu apakah akan berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan, baik itu dari sisi UMKM ataupun dari sisi akademisi dan lain sebagainya Ibu? Ya, jadi kalau para wajib pajak ini tahu ya bahwa ada konsekuensi hukum apabila pajak ini self-assessment-nya tidak dilaksanakan dengan baik, ya tentunya mereka akan berpikir lebih baik saya bayar pajak daripada saya kena dendanya. Ya tidak lapor SPT tahunan untuk orang pribadi sudah kena 100.000 begitu. Lalu kalau telat setor aja itu pakai tarif bunga efektif dan itu berlaku akumulasi maksimal, untung sekarang dibatasi 24 bulan ya Bu ya. Kalau dulu tidak ada batasan, sekarang sudah dibatasi 24 bulan. Jadi mungkin itu juga Bu Yayu yang menjadi salah satu strategi kami nantinya ketika kami berusaha membantu para warga UB ini untuk laporan SPT tahunan, karena ya terus terang saja di sini kan banyak dosen-dosen senior di mana kurang bayarnya sudah pasti besar begitu, sehingga biasanya akan ada negosiasi, bisa nggak ini diturunkan begitu. Namanya matematika itu kan cuma rumus ya Bu ya, kalau mau diturunkan itu kan gampang sebenarnya, cuman itu rencananya sih ini Bu, saya mau menyampaikan ini loh resikonya kalau misalnya ini tidak disetorkan, itu nanti ya seperti itu. Jadi terutama ini kan karena kenapa sih harus dilaporkan gitu ya, dua bukti potong itu karena semua kan sudah terintegrasi gitu ya Bu ya, jadi ngeling gitu ya. Jadi bukti potong 1, bukti potong 2 itu ada, nggak bisa milih aku masukkan 1 aja nih supaya nihil gitu ya. Tapi nanti akan ketahuan gitu ya, ketahuan ke bawah, bukti potong yang satunya belum dipakai gitu. Nah pasti nanti di pihak Fiskus itu akan ada prosedur berikutnya gitu. Pasti ya Bu ya? Pasti. Mungkin nunggu waktu aja karena jumlah wajib pajak itu kan banyak gitu ya. Baik Ibu, tadi kan sempat disebutkan bahwasanya terkait bukti potong Ibu ya. Nah, ada fitur terbaru dari DJP itu kan e-Bupot Ibu ya. Nah, itu kan juga merupakan salah satu program pemerintah. Nah, selama ini itu apakah ada implikasi dari kurang bayar pajak itu terhadap program pemerintah itu sendiri Ibu? Ya, mungkin sebelum bicara implikasi, kalau kita bilang e-Bupot sebenarnya kan bukan yang baru. Yang terbaru itu PMK PP 58 dan PMK 168, di mana nanti akan ada tarif efektif untuk PPh pasal 21. Nah, ini sendiri berlaku kan nanti untuk tahun pajak yang 2023 2024, baru berlaku 2024, jadi 1 Januari 2024. Nah, kalau kita mengacu kembali ke yang lama gitu ya, yang lama itu pun tetap dulu pakai aplikasi e-Bupot, sehingga dua-duanya harus dilaporkan, sehingga pasti akan ada kurang bayar gitu. Terus apa sih tindakan dari kami gitu jika ada misalnya dilaporkan 1, kurang bayarnya nggak dibayar. Kalau kurang bayarnya nggak dibayar, otomatis kan nggak bisa lapor SPT. Karena untuk submit SPT itu kalau sudah kurang bayar pasti harus ada pembayaran, jadi harus dibuat e-billingnya, nanti setelah e-billing dibuat NTPN-nya harus diinput di SPT tahunan, baru SPT-nya bisa dilaporkan. Nah, nanti kalau SPT nggak bisa dilaporkan kan kena denda itu ya. Di samping itu nanti kalau tidak lapor atau datanya nggak benar gitu, di kami itu kan tadi apa sih yang dilakukan di
untuk meningkatkan kepatuhan gitu. Di kami ada fungsi edukasi juga, ada fungsi pelayanan. Nah, kami juga mengedukasi wajib pajak. Meskipun ini nggak sampai ke semuanya, mudah-mudahan lebih banyak ya Bu ya dengan adanya tax center. Karena tax center itu sekarang bukan hanya membantu untuk pelaporan SPT, tetapi juga kepanjangan DJP untuk memberikan edukasi ke wajib pajak termasuk ke UMKM. Nah, UMKM sendiri banyak fasilitas yang diberikan oleh pemerintah sejak adanya Undang-Undang HPP termasuk yang disampaikan tadi. Sebenarnya omset 500 juta UMKM tuh nggak bayar pajak sama sekali gitu ya. Terus kalau sudah di atas 500 juta yang kenanya setelah dikurangi 500 juta itu pun kenanya 5% ya, 0,5%. 0,5% itu relatif ya, besar atau kecil gitu. Tapi ibaratnya kalau kita jual bakso 200 mangkok Mas, itu yang untuk pajak itu hanya 1 mangkok gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini memberikan kesadaran, memberikan pencerahan kepada wajib pajak. Sebenarnya pajak itu ke kalangan ke bawah ya, maksudnya UMKM omset 4,8 itu nggak nekan banget gitu. Termasuk kemarin tarif progresif tarif progresif naik. Yang naik itu untuk yang di atas 5M penghasilannya baru kena 35%. Bahkan range yang 5% dari 50 juta itu naik jadi 60 juta. Iya. Benar kata Ibu bahwa setelah perubahan banyak itu ngos-ngosan ya yang ngajar gitu. Bahkan kemarin sempat nih anak saya itu di SMA Bu, ada tugas untuk ngerjakan pajak, ngitung pajaknya berapa. Terus saya beri yang 5% itu 60 juta. Salah ini, kalau guruku ngasihnya itu 50 juta. Jadi ya inilah gitu. Jadi kita perlu edukasinya itu juga secara masif kemana-mana. Nah itu fungsi edukasi. Ada fungsi kedua yang kami pengawasan namanya. Jadi nanti kalau ada data yang nggak benar, dan kita data bisa dapat dari mana-mana Bu, termasuk Ibu Pot itu kan datanya masuk gitu ya. Jadi pengawasan tuh nanti jangan kaget kalau nanti dapat surat cinta dari kantor pajak. Dimintain keterangan dulu, nggak langsung kena denda gitu ya. Tanya dulu, ini benar nggak laporannya kayak gini-gini, bisa diklarifikasi. Nanti kami ada fungsi pemeriksaan. Terakhir ada fungsi penegakan hukum. Jadi kalau ada unsur pidana itu nanti akan ada namanya bukti pemeriksaan bukti permulaan. Jadi bisa ke tindakan yang sampai ke penegakan hukum lewat kejaksaan. Itu yang dilakukan. Nah, balik lagi ke materi yang TER ya, terkait yang TER. Nah, TER itu nanti masuk di Januari 2024 ke atas. Tapi yang jelas TER ini bukan jenis pajak baru gitu ya. Artinya dia hanya memberikan kemudahan. Jadi simplifikasi dari aturan-aturan PPh 21 yang dianggap rumit. Meskipun ternyata karena TER ini baru, dianggap yang rumit malah yang baru gitu ya. Mudah-mudahan ke depan bisa digunakan. Dan ini juga efeknya sama karena TER itu hanya digunakan pada Januari sampai November. Jadi kalau kita pakai tahun buku kalender ya, Januari sampai Desember. Nah, Januari sampai November itu kita pakai TER. Jadi langsung lihat tabel gitu, dapat tarif berapa itu dikalikan. Tapi di akhir tahun itu dihitung lagi. Jadi ini nanti tetap diperbukti potongnya nanti kalau UB ya, UB karena UB itu PTNBH. Dua ini, UB memang unik, ada 2 NPWP. NPWP instansi pemerintah di mana dananya dari APBN ya Bu ya, APBN, APBD gitu, dari situ. Ada satu lagi NPWP badan. Nah, ini dua-duanya nanti dihitung sama, jadi kena pajaknya itu sama. Sebenarnya TER itu bukan sesuatu yang berbeda jauh gitu, cuma mempermudah untuk Januari sampai November. Di Desembernya dihitung pakai seperti biasa. Nah, kalau SPT tahunan nanti dapat 2 bukti potong, ya dihitung lagi, PTKP-nya dikurangi lagi, kemudian PPh-nya bisa kena lagi gitu. Baik Ibu, itu tadi terkait perhitungan cara perhitungan TER Ibu ya. Nah, Bu Yayu sendiri kan sudah berpengalaman yang banyak di bidang pajak Bu ya. Nah, selama ini itu ada nggak sih Bu untuk tips ataupun trik atau kiat menghindari kurang bayar itu sendiri seperti apa Ibu? Ya, sebenarnya kurang bayar itu sesuatu yang nggak perlu dihindari sih. Karena kan memang harus ya, kalau usaha naik terus omsetnya, pasti kan orang punya usaha itu pengen naik ya. UMKM itu juga pengen naik kelas menjadi yang bukan UMKM.
Nah, untuk usahawan, terutama yang punya WP badan maupun WP orang pribadi, itu kan pengen omsetnya tahun depan naik lagi. Jadi pasti kurang bayar kalau omsetnya naik, sehingga kalau PPh terutang dikurangi yang sudah dipotong ataupun yang dibayar sendiri. Jadi ada namanya kalau kita bayar di SPT tahunan itu kan PPh 29 ya. Itu PPh 29-nya kurang bayar, berarti dia omsetnya naik. PPh 29 dikurangi 25 masih kurang bayar, omsetnya naik. Kecuali WP-nya itu terus bangkrut, usahanya berhenti, nah itu pasti lebih bayar, yang tahun lalu dibayar akan lebih bayar. Nah itu, jadi kalau kiat menghindari, saya pikir nggak usah dihindari, justru omset naik itu kan seneng gitu ya usahawan gitu ya. Terus kalau untuk yang karyawan memang nggak bisa dihindari juga sih, karena itu ada 2 bukti potong gitu. Jadi kalau mau dibuat aplikasi lain gitu ya, misalnya pakai aplikasi lain dengan supaya jadi nihil gitu, itu dikhawatirkan nanti benar nggak ini perhitungannya, karena yang APBN beda, yang dari PT-nya beda gitu. Jadi formulirnya juga beda ya Bu ya. Ada 1721 A1 kalau yang untuk swastanya, tapi untuk ASN itu 1721 A2. Dan jangan lupa untuk ASN sebenarnya pajak itu ditanggung pemerintah gitu. Baik Ibu, berarti memang sebenarnya kurang bayar ini itu bisa dikatakan sebagai pertanda bahwasanya omset usaha itu naik gitu, Ibu, ya. Nah, berarti semisal nanti wajib pajak ini terkena kurang bayar itu, apa yang perlu diperhatikan dan dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri, Ibu? Ya, jadi kalau usahawan jelas ya, kalau usahawan itu ada angsuran PPh pasal 25. Nah, tujuannya apa sih angsuran PPh 25? Jadi dari pajak yang terutang setelah dikurangi dipotong pihak lain, dia itu dibagi 12. Dibagi 12, kemudian itu menjadi angsuran PPh pasal 25. Ini fungsinya apa? Seperti tabungan gitu ya. Karena mungkin kita ketahui bahwa pajak itu kan lebih enak kalau dia dikenakan pada saat yang tepat ya Bu ya. Prinsip convenience ya. Jadi pada saat punya penghasilan bayar. Nah, yang bikin kaget kalau kita nggak ada angsuran, begitu terakhir uangnya sudah habis, kena banyak. Nah, makanya yang harus diperhatikan bahwa PPh 25-nya itu harus sesuai gitu. Bahkan mungkin kalau omsetnya naik gitu ya, kalau omsetnya naik, di kami itu ada namanya dinamisasi PPh pasal 25. Jadi bisa dinaikkan juga angsurannya gitu, ini untuk yang punya usaha. Tetapi kalau untuk karyawan, baik dia karena meskipun lebih dari 2 pemberi kerja, itu sebenarnya bisa pakai mekanisme PPh 25, tapi ini nggak wajib. Nggak wajib harus bayar PPh 25. Jadi makanya antisipasinya mungkin ya harus, oh ya nanti aku untuk tahun depan itu harus bayar pajak agak besar, aku mau nabung dulu mungkin seperti itu, atau mau difasilitasi entah koperasi entah dengan bendahara, ya monggo gitu. Oke, baik Ibu. Mungkin sekarang saya ingin bertanya kepada Ibu Devi ya, bagaimana sih Bu sistem perpajakan itu dapat ditingkatkan untuk mengurangi celah yang dimanfaatkan untuk kurang bayar pajak itu Bu? Bisa diulangi lagi Mbak pertanyaannya. Baik, bagaimana sistem perpajakan dapat ditingkatkan untuk mengurangi celah yang dimanfaatkan untuk kurang bayar pajak? Peningkatan ya. Iya. Kalau saya perhatikan ini ya, baru kemarin saya dapat kiriman slide bahwa terkait dengan tata cara pendaftaran NPWP, kemudian kalau misalnya mau pelepasan NPWP, kemudian yang terkait dengan KUP. Sepertinya untuk PSIAP betul-betul sedang betul-betul sedang disiapkan oleh pemerintah ya Mbak ya. Jadi kalau ditanyakan terkait celah, sepertinya sulit ya sekarang ya kalau mau mencari celah, karena sejak beberapa tahun yang lalu perbankan itu diwajibkan untuk menyetorkan data dari para nasabahnya ke Menteri Keuangan. Jadi bagaimana mau berdalih kalau ngomongnya begini, di SPT omongannya seperti ini, tapi ternyata di banknya isinya seperti itu. Ya, jadi kan jadi tidak sinkron. Kemudian saya perhatikan sepertinya Fiskus itu sekarang tambah pintar-pintar ya Bu ya. Jadi saya selalu mengatakan kepada para mahasiswa S1 akuntansi kami bahwa peluang kamu untuk bekerja sebagai di luar itu sangat luas. Apalagi kalau misalnya kalian bisa menguasai pajak, waduh itu nilainya sangat mahal, karena
kamu anak akuntansi, menguasai PSAK, tapi juga menguasai peraturan perpajakan. Wah, itu sudah double combo buat modal untuk mencari bekerja nanti. Jadi ya intinya kalau mau mencari celah sulit sekali, sulit. PPN aja cari celahnya sulit loh sekarang. Iya. Nomor serinya aja diatur dari secara tersentral ya Bu Yayu ya. Jadi mungkin kalau boleh nambahin nih ya, tadi sempat nyinggung PSIAP gitu ya. Jadi di kami itu nanti ada yang namanya Cortex System gitu ya, sistem inti administrasi perpajakan, dan insya Allah ya mudah-mudahan nggak telat juga gitu ya. Sama halnya dengan NIK, jadi NPWP itu juga kan menuju Indonesia Satu Data. Jadi nanti Cortex System jalan gitu, semua bukti pembayaran semua gitu ya, itu akan ada di satu sistem. Dan wajib pajak itu nanti akan mempunyai tax account management sendiri gitu ya. Jadi satu akun sendiri untuk wajib pajak. Bahkan wajib pajak nanti akan punya deposit gitu, bisa ya aku punya uang nih, taruh dulu di deposit situ supaya nanti bisa untuk bayar tahunan. Itu mungkin akan mempermudah nanti ke situ gitu. Jadi dan memang betul karena Satu Data itu kita juga ILAP ya Bu ya, kalau kita ngomong ILAP, instansi, lembaga, asosiasi maupun pihak lain itu punya kewajiban ke kami untuk memberikan data ke kami. Nah itu juga digunakan. Nah untuk yang di luar negeri kita juga ada automatic exchange of information. Semua data keuangan baik di dalam maupun di luar negeri itu ada di Kementerian Keuangan. Jadi ya benar sulit ya Bu ya. Jadi mudah-mudahan ini memperbaiki kualitas penerimaan kita, kepatuhan kita seperti itu. Baik, berarti untuk di sistem pemerintahan atau sistem perpajakan sendiri itu sudah cukup ketat ya Ibu ya mengenai perpajakan sekarang ini. Dan apakah tentunya kan di dalam perpajakan atau sistem pemerintah tersebut ada yang namanya sanksi untuk para wajib pajak yang misalnya agak sulit seperti itu, dan apakah untuk sekarang ini sanksi-sanksi tersebut itu cukup efektif untuk mencegah praktik pajak tersebut? Ya kalau sanksi kan kita larinya ke ini ada sanksi tarif bunga. Nah itu kan macam-macam ya, tergantung dari, kalau saya sih mengistilahkannya dosa yang dilakukan oleh para wajib pajak. Tingkat kesalahannya Bu ya, tingkat dosanya. Iya, gitu. semakin tinggi dosanya maka tarif bunganya akan semakin meningkat juga begitu. Sama ini tingkat ketahuannya di mana gitu ya. Jadi dari awal kalau cuma terlambat lapor gitu atau terlambat bayar bisa kena sanksi administrasi aja, denda maupun bunga. Terus nanti dia waktu di SP2DK nanti ternyata harus kurang bayar, nanti ada denda bunga. Nanti kalau pemeriksaan nanti ada denda kenaikan gitu ya. Nanti bahkan kalau sampai penegakan hukum ya bisa sampai di penjara gitu ya, tapi kita masih ultimum remedium, jadi tetap mengutamakan pemasukan ke kas negara dulu. Betul, iya. Dan saya lihat sih kalau pemerintah itu masih banyak tarik ulurnya, jadi nggak langsung tiba-tiba, oh kamu nanti dendanya sekian juta gitu, terus nanti kalau nggak bayar pajak nanti bakal dimasukkan penjara, enggak, masih ada tarik ulurnya, artinya ya, masih ada ditegur gitu, ada komunikasi ya, ada memang ada ya, itu masih SP2DK namanya ya. Jadi ada, kalau kita sering ngomong tuh surat cinta gitu ya. Jadi kalau ada surat cinta nih keterangan, oh ini kalian tuh omsetnya yang dilaporkan penghasilannya kok cuma 200 juta, tapi kok beli rumah 1 miliar gitu. Itu ditanyain dulu, ternyata saya nggak beli nih rumahnya, warisan. Nah itu warisan kan masuk bukan objek pajak, nah laporkan aja gitu cuman. Baik Ibu, tadi kan di awal juga sempat disinggung terkait skema opsi untuk bagi mereka yang kurang bayar pajak itu Ibu ya. Nah itu seperti apa sih, apakah juga ada opsi lain yang nantinya itu bisa mengurangi dari nominal kurang pajak bagi wajib pajak itu sendiri Ibu? Iya. Yang pertama tadi jelas kalau angsuran PPh pasal 25 itu jelas membantu sekali bagi wajib pajak supaya dia punya tabungan untuk kredit pajak pada laporan SPT tahunan. Itu bisa dilakukan untuk WP usahawan, itu wajib memang. Kalau untuk usahawan itu jelas 1/12 tuh namanya angsuran PPh 25. Nah itu pun kalau nggak dibayar per bulannya tetap ditagih plus bunganya gitu ya. Itu opsi yang pertama. Kedua, kalau untuk karyawan sih kan nggak wajib untuk PPh 25, jadi ada PMK 243
kalau kita tafsirkan memang ada silang pendapat yang bilang wajib karena kurang bayar harus 1/12. Tapi ada yang bilang kalau itu 1721A1 gitu ya, itu nggak perlu gitu. Jadi bisa diambil, nggak perlu lapor tiap bulan, ribet nih harus lapor tiap bulan. Ya monggo untuk istilahnya dipersiapkan aja. Oh berarti aku tahun depan, tahun lalu aku kurang bayarnya sekian nih, sekitar 10 juta misalnya. Berarti nanti aku lapor SPT tahunan bisa jadi lebih tinggi lagi karena penghasilanku tahun ini naik gitu. Jadi kan bayar pajak banyak berarti penghasilannya memang lebih besar gitu. Kenapa pada taraf tertentu itu naiknya kok besar sekali ya? Karena kena tarif progresif ya, kalau sudah di atas 60 juta nanti kenanya 15%. Itu sudah beda ya kalau 60 juta kurang bayarnya. Contohnya gini aja wis, yang jelas PTKP ya. Kalau statusnya belum menikah, PTKP-nya kan 54 juta. Nah kalau 54 juta di pemberi kerja 1, di pemberi kerja 2 kan 54 juta. Begitu digabung kan 54 jutanya dikurangi 1. Otomatis dia akan kena lagi 54 juta kalau penghasilannya di bawah 60 juta. Jadi penghasilannya 100 juta, 40 lah katakanlah. Tambah 50 juta yang kena 5% kan hanya sampai 60. Sisanya kena berapa? Kena 15. Bahkan yang sudah di atas 250 juta dalam tahun kan kena tarif yang 25%. Jadi harus disiapkan sendiri gitu ya. Entah mau mekanisme mau nabung ke bendara, mau koperasi, tapi paling enggak, oh iya aku tahun depan waktu lapor pasti kurang bayar nih karena penghasilanku naik. Nah itu mungkin yang perlu disiapkan. Baik, Oh Ibu. iya, boleh saya nambahin. Silakan, Ibu. Kalau untuk wanita kawin bekerja, Iya. ya yuk, setahu saya kan ada aturannya. Wanita kawin bekerja berarti dia akan dianggap sebagai satu kesatuan entitas ekonomi, sehingga dalam satu keluarga itu cukup satu NPWP saja. Jadi mungkin alternatif ini ya. Jadi bagi para pekerja wanita yang dia sudah menikah, yang sudah berkeluarga, mungkin bisa ya Bu yang melepaskan NPWP-nya, kemudian tapi dengan asumsi satu pemberi kerja ya Bu ya. Sebenarnya tanpa satu pemberi kerja pun bisa Bu gitu ya. Jadi kalau untuk wanita bekerja itu diberi PTKP sendiri 54 juta. Ya. Jadi kalau saya kan menikah gitu ya, saya menikah, saya PTKP saya di kantor itu kena K0 gitu. Jadi karena tanggungan K3 menikah dan punya anak itu ada di suami. Jadi di saya cukup K0 Ya, dan itu nanti cuma dilampirkan di SPT tahunannya. Jadi ada lampiran yang dikenakan pajak tersendiri. Jadi nggak perlu digabungkan lagi dan itu memang hak dari ini dapat gitu. Jadi nggak perlu ya NPWP-nya memang harus jadi satu. Terutama nanti NIK jadi NPWP. Cukup jadi satu kesatuan. Jadi NIK suami dipadankan, NIK istri dimasukkan di profilnya suami. Itu otomatis pakai NIK-nya istri, tapi nanti masuk ke NIK suami. Dan istri bekerja itu harus pakai NPWP K0, jadi tidak menikah. TK0. Tidak kawin 0. TK 0, Iya, jadi 54 juta supaya nggak dobelnya lebih banyak lagi. Kalau salah masukkan K3 itu nanti kenanya lebih banyak lagi. Jadi penghasilan istri hanya dilaporkan saja, tidak dihitung Betul, ulang. nggak dihitung ulang. Baik Ibu, tapi selama ini di lapangan itu apa ada wajib pajak yang memang enggan membayar, kurang bayarnya itu Ibu? Ya kalau enggan membayar memang sepertinya ada ya, jadi tetap ada kan. Ada orang yang bilang pajak itu siapa sih yang seneng suruh bayar pajak gitu ya, apalagi pajak kan kontraprestasinya nggak langsung ya. Jadi kami juga memberikan kesadaran ya ke wajib pajak, termasuk ini ke teman-teman kita ada penyuluhan maupun sosialisasi itu Bu. Kan tujuannya yang pertama kan untuk ke calon wajib pajak termasuk ke mahasiswa, kita sampaikan juga bahwa supaya apa, meningkatkan pemahaman terkait pajak, peran pajak itu apa, pentingnya pajak itu apa gitu, itu kita sampaikan di situ gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua meningkatkan pengetahuan wajib pajak supaya nggak salah menghitung gitu. Takutnya karena nggak ngerti aja, oh aku biasanya lapornya nihil, ternyata ada 2 pemberi kerja. Jadi bukan sengaja gitu, cuman nggak mau nanya juga ini dilaporkan dua-duanya seperti apa, nggak. Cuman ya udah saya masukkan 1 nihil gitu.
Jadi ya tetap seperti itu. Jadi kita sampaikan aja, laporkan yang benar, kita bantu untuk prosesnya kan mungkin bisa nanya ke teman-teman relawan pajak yang di tax center. Jadi ya mudah-mudahan nggak enggan lagi gitu. Terus ini yang perlu tadi ya disiapkan ya, bahwa karena aku penghasilannya dari 2 nih, pasti kalau digabung pasti kurang bayar. Nah harus siap uangnya gitu. Oke, baik Ibu. Mengenai pelaporan dari pajak itu sendiri, kan ya seperti yang kita ketahui itu ada yang baru ya Ibu ya, yang tarif efektif rata-rata ya Ibu. Sebenarnya bagaimana sih Bu implikasi perhitungan PPh pasal 21 yang menggunakan tarif efektif rata-rata terhadap jumlah kurang bayar pajak itu? Iya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa untuk TER nantinya itu sepertinya nggak akan berpengaruh, tetap akan terjadi seperti itu. Jadi karena TER itu bukan sesuatu yang baru dan penghitungan TER itu hanya di Januari sampai Desember, dan pada Januari November dan Desember itu dihitung lagi. Jadi total Januari sampai Desembernya berapa, terus dikalikan tarif BPH pasal 17-nya, terus yang sudah dipotong Januari sampai November itu berapa, itu dimasukkan. Itu kan di satu bukti potong. Nah, yang kalau 2 nanti akan dilakukan seperti itu juga. Kecuali dia di satu pemberi kerja. Satu pemberi kerja sama ASN, misalnya contoh ASN ya, kalau di PMK 168 itu ada fasilitas juga. Nah, saya itu ASN di pajak, tapi saya punya pekerjaan lagi ASN di tempat lain gitu ya Bu ya. Itu kita bisa digabungkan, itu pun pakai surat pernyataan, mau digabungkan di mana. Jadi pada akhir tahun itu digabungkan supaya jadi nihil, itu bisa dengan catatan 1 NPWP. Tapi kalau 2 pemberi kerja itu nggak bisa, tetap akan timbul kurang bayar. Gitu ya Bu ya, tetap kurang bayar ya. Oke, baik. Untuk Ibu Yayu ini kan pastinya sudah memiliki banyak pengalaman ya Ibu ya dalam bidang perpajakan ini. Mungkin saya di sini sedikit ingin bertanya, apa sih Bu studi kasus yang paling unik mengenai kurang bayar pajak selama ini? Kalau studi kasus tuh kayaknya kalau di kami nggak ada ya studi kasus gitu ya. Mungkin studi kasus tuh biasanya persiapan tuh riset macam-macam tuh kayaknya malah di akademisi ya. Jadi yang pasti sih kurang bayar tiap tahun itu kalau di kami Maret itu istilahnya panennya di Maret. Jadi kurang bayar lebih banyak itu di Maret gitu. Jadi penerimaan pajak Maret tuh pasti meningkat karena kita menunggu BPH pasal 29 dari usahawan gitu. Cuman memang agak unik kemarin ya, terkaget-kaget di PTN karena Brawijaya UB baru PTN BH, kemudian 2 bukti potong dan saya datang itu lagi proses kan mengerjakan SPT tahunan, ternyata wah kurang bayarnya banyak gitu. Ada yang banyak, bahkan yang Pak siapa itu saya lupa gitu, yang mungkin dekan atau apa itu bisa sampai lebih dari 20 juta gitu ya. Itu sempat saya temui, tapi kebetulan di Brawijaya itu seperti Bu Devi bilang patuh gitu ya. Artinya oh iya benar, cuma agak kaget kok banyak ya. Supaya ke depan nggak banyak seperti itu, caranya seperti apa gitu. Cuma yang uniknya cuman itu, tapi intinya kalau di UB itu semua tetap mau bayar gitu ya, tetap oh iya memang ini kurang bayar, resikonya memang seperti itu. Di VIA pun seperti itu, dan itu peranan dari tax center ya, termasuk kemarin itu ketua tax centernya apa itu yang ini disosialisasikan dulu, disonding dulu. Oke, kita berikan pemaparan dulu terkait pasti akan terjadi kurang bayar sehingga memang sempat ribut, sempat gaduh, tapi tetap dilaksanakan dengan baik. Itu hebatnya Brawijaya. Baik Ibu, mungkin itu tadi pertanyaan terakhir dari kita ya Filia. Nah buat Bu Devi dan Bu Ya, terima kasih udah jadi narasumber buat pertemuan pertama ini. Jadi buat Sobat Pajak, telah kita mendengarkan pemaparan atau penjelasan terkait kurang bayar, bahwasanya pada intinya Sobat Pajak tidak perlu takut terhadap kurang bayar, bahwasanya kurang bayar ini merupakan pertanda bahwasanya wajib pajak ataupun sobat pajak ini mengalami kenaikan dalam segi omset usaha maupun dalam segi omset pendapatan. Benar seperti itu kan Filia? Betul banget. Nah demikian kita sudah sampai di penghujung perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih kepada Ibu Devi dan juga Ibu Yayuk yang telah menyempatkan waktu untuk hadir dan juga memberikan edukasi kepada kami pada Bincang Pajak edisi pertama ini.
Nah, baik bagi sobat pajak yang tertarik terkait dengan konten-konten menarik seperti ini, bisa stay tune di media sosial kami, juga bisa like terkait konten-konten kami yang ada di media sosial, dan juga jangan lupa untuk meninggalkan komen. Mungkin sobat-sobat pajak ingin memberikan topik pembahasan buat podcast yang kedepannya seperti itu. Jadi akhir dari kami, sampai jumpa di Bincang Pajak edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.